There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku ya teman-teman, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, sebelum kita ke video, aku pengen absen dulu teman-teman aku yang nonton video aku, yang selalu nonton. Dari mana aja nih? Aku pengen tahu video aku ini udah sampai kota mana aja. Jadi kalian boleh komen-komen di bawah kolom komentar ya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah ngeklik video aku, yang udah setia selalu nontonin video sederhana aku ini, yang udah selalu komen-komen. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua ya teman-teman. Nah, di sini juga aku mau minta maaf kalau seandainya ada beberapa perkataan aku atau mungkin perbuatan aku di video yang kurang mengenakan hati kalian. Aku mohon dimaafkan ya teman-teman, karena aku hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kalau udah ngomong maaf-maafan, wah bau-baunya Ramadan udah mulai kecium ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh banget makna, penuh kesan, dan selalu dirindukan oleh umat muslim. Jadi aku juga di sini mumpung aku inget ya teman-teman, di sini juga ngucapkan minal aidin wal faizin ya teman-teman. Mana tahu ada kesalahan aku yang sering aku sengaja atau mungkin nggak aku sengaja yang menyinggung perasaan teman-teman. Aku mohon diberi kemaafan, karena menjawab bulan suci, bulan Ramadan ini aku pengen dibersihkan gitu hatinya, dibersihkan kesalahannya. Jadi seandainya kadang-kadang tuh kita tuh nggak tahu ya, kadang suka hilaf sama orang gitu, karena kata Allah kan, bukan kata siapa-siapa, Allah tuh bisa mengampunin semua dosa-dosa kita, tapi Allah nggak bisa ngampunin dosa kita yang berbuat salah kepada orang lain. Jadi di sini tuh aku mohon maaf ya teman-teman kalau seandainya aku punya kesalahan kepada teman-teman yang disengaja atau nggak disengaja. Aku mohon maaf sekali lagi ya. Semoga nanti bulan suci Ramadan ini diberi kesehatan ya, biar bisa puasa lancar, terus bisa berkumpul bareng keluarga sampai hari H nanti ya teman-teman. Pokoknya hari H, hari Idul Fitri itu hari yang betul-betul ditunggu bagi orang-orang ya teman-teman, terutama aku. Tapi untuk sekarang ini aku sih belum yang terlalu merindukan banget, maksudnya yang kayak berkumpul dengan keluarga itu sebenarnya pengen banget ya teman-teman. Cuman untuk saat ini tuh aku belum bisa untuk berkumpul bareng sama keluarga, karena berhubung keluarga aku tuh yang berpencar ke sana ke sini ya teman-teman. Papa aku lagi di Jambi, beliau tuh lagi bangun ladang gitu ya, lagi bangun kebun. Dan mama aku tuh di kampungnya papa aku lagi nungguin adik aku yang kelas 6 ya teman-teman. Jadi kan adik aku tuh nggak bisa libur atau nggak bisa pindah, soalnya dia tuh udah nanggung banget mau ujian UN atau mau lulusan SD. Jadi mama aku terpaksa harus nungguin dia dulu. Nanti kalau dia sudah tamat, baru mama aku bakalan ikut sama papa aku ke Jambi, dan adik aku yang perempuan bakalan datang ke sini ke Medan ikut sama aku. Soalnya kalau mau ikut ke Jambi itu tuh susah banget untuk sarana transportasi untuk ke sekolahnya ya teman-teman. Soalnya jauh banget di sana sekolahnya, karena kan perkebunan ya, jadi jauh untuk ke sekolahnya. Jadi dia tuh milih untuk sekolah di Medan dan dia ikut aku. Ya, aku dan adik aku yang laki-laki tuh udah di Medan, dan dia tuh juga mau ikutan di Medan katanya, biar kami bertiga tuh bisa berkumpul gitu ya teman-teman. Kami tuh cuma 3 bersaudara dan jauh
jarak dari umur kami juga jauh-jauh ya. Aku ke adik aku tuh 10 tahun yang nomor 2, dan adik aku yang nomor 2 ke yang nomor 3 juga 10 tahun. Jadi jarak kami tuh 10 tahun sekali gitu ya mama aku melahirkan. Karena mama aku tuh tipikal orang yang susah banget punya anak ya teman-teman. Sebenarnya bukan susah punya anak, mamaku tuh gampang hamilnya gitu, tapi beliau tuh susah untuk melahirkan karena dalam beberapa kali itu keguguran, terus kayak kandungan lemah, dikoret juga, bahkan ada yang saudara aku yang meninggal gitu ya. Jadi mamaku tuh kandungannya lemah banget. Jadi kami bertiga adalah orang yang beruntung yang bisa selamat ya teman-teman. Makanya bersyukur banget, mungkin kami bertiga tuh memang ditakdirkan untuk mendampingi mama kami tercinta. Oke deh, kita kembali aja ke video ya teman-teman, karena silsilah keluarga aku tuh kayak panjang banget kalau harus diceritain. Jadi di sini tuh aku mau bahas tentang kehidupan aku aja dan kegiatan aku kali ini. Nah, kali ini tuh aku berinisiatif untuk bersihin semua debu-debu yang ada di rumah ya teman-teman. Gak semua sih, hanya beberapa aja. Ya hitung-hitung aku tuh kayak cicil-cicil bersihin rumah menjelang Ramadan ya. Jadi kalau nanti puasanya tuh biar tenang, adem, ayem, nggak perlu giur-giur bersihin rumah ya. Jadi di sekarang itu dicicil-cicil biar nanti tuh pas bulan puasa tuh nggak terlalu repot gitu ya untuk beres-beres rumah. Di sini tuh aku lihat di bagian meja-meja, bagian TV ini tuh udah banyak banget debunya ya teman-teman. Jadi di sini aku garcep aja untuk lap-lap, aku bersih-bersihin semuanya. Tadi aku juga udah bersihin meja oseannya, aku udah lap-lap juga. Terus aku di sini bersihin di bagian CTV ini. BTW lemari TV aku nggak nongol-nongol ya teman-teman, nggak tahu kenapa nih. Padahal aku tuh udah nungguin banget ya. Tapi boleh kasih saran nggak sih? Menurut aku malah cantikan TV-nya tuh di bawah kecil seperti ini ya. Apa aku makeover aja untuk si meja TV ini biar cakep ya teman-teman. Jadi aku nggak perlu ganti si meja TV. Aku tuh udah bolak-balik gitu loh nengokin DIY cara makeover meja, cara makeover dinding rumah. Pokoknya tuh udah banyak banget aku pelajari, cuman mempraktekannya itu agak kapan gitu ya teman-teman. Sampai cara bikin dekor-dekor hiasan untuk dinding, meja, itu tuh aku udah pelajarin gitu. Ternyata nggak selamanya tuh harus dibeli gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa bikin sendiri. Ya insya Allah kalau nanti misalnya bulan puasa ini aku tuh kayak nggak mager, kayak aku tuh rajin, aku bakalan bikin DIY, bikinan sendiri untuk hiasan-hiasan rumah aku. Bahkan mungkin bunga juga ingin aku pelajarin ya teman-teman. Soalnya itu tuh kayak dilihat gampang, tapi mungkin pas dipraktekin mungkin susah ya. Cuman untuk kayak kaca-kaca cermin hiasan dinding gitu tuh pengen aku bikin sendiri aja. Soalnya kalau dibeli mahal banget, kalau dibikin malah sebenarnya gampang, apalagi kalau yang bikin Pak Su aku. Nah kemarin aku udah cerita sama Pak Su pengen banget punya kaca hiasan dinding gitu ya. Ternyata Pak Su bilang udah beli aja alat-alatnya, nanti biar aku yang bikin. Aku perhitungkan kalau aku bikin beli itu harganya sampai 150 ribuan. Tapi kalau aku bikin sendiri paling aku hanya mengeluarkan modal itu 50 ribu. Jadi aku tuh lebih mending milih yang 50 ribu ya teman-teman. Kalau Pak suami yang bikin, aku jamin pasti bagus karena Pak suami aku tuh telaten banget dalam membuat atau bebikinan ya. Cuman kadang-kadang memang mager aja. Oke deh, di bagian sini sudah aku singkirkan si abu-abu vulkaniknya dan bunga-bunganya juga sudah aku hilangkan abu-abunya, sudah aku bersihkan. Lanjut kita bersihin dulu untuk si cover sofa aku ini ya teman-teman. Cover sofa ini tuh selalu berantakan ya teman-teman, bolak-balik harus dirapiin setiap detik, setiap menit harus dibersihin ya teman-teman. Karena memang anak-anak aku tuh kadang suka loncat-loncat, kadang-kadang tuh mereka juga bawa teman-temannya gitu loh teman-teman. Cuman aku tuh mau larang juga nggak bisa, soalnya aku tuh takut banget nanti kalau teman-temannya tuh tersinggung, terus mereka nggak mau gitu main-main sama anak aku. Aku tuh gitu ya, kalau mau marahin anak aku tuh nggak pernah deket teman-temannya. Terus
terus, kayak misalnya teman-temannya datang ke rumah berantakin rumah atau loncat-loncat manjat-manjat, aku tuh paling bilang nanti jatuh gitu aja. Aku nggak marahin, jangan nanti sopanya kotor atau apanya kotor. Aku tuh nggak berani bilang kayak gitu ya teman-teman, soalnya aku takut banget nanti si anaknya tersinggung gitu, terus dia nggak mau lagi main sama anak aku. Makanya kadang ya udah aku biarin aja, lagian ini kan cover juga, jadi kalau kotor bisa aku cuci. Nanti kalau misalnya berantakan ya dirapiin aja lagi. Namanya juga anak-anak, kadang-kadang kita nggak tahu ya anak kita tuh gimana di rumah orang. Jadi aku tuh nggak pernah marahin anak orang pas di rumah aku. Nah di sini tuh aku liatin cuacanya tuh cerah banget, cantik banget awannya nggak teman-teman. Ini tuh bikin kita tuh kayak seneng gitu kalau lihat cuaca tuh seperti ini cerah. Tapi mau nyuci kok males ya, padahal sayang banget ini tuh lagi panasnya pol. Jadi kalau nyuci pasti kering banget cucian aku. Padahal cucian aku tuh lagi banyak banget ya teman-teman, tapi entah kenapa aku tuh lagi mager banget mau nyuci. Padahal cuacanya tuh lagi bagus. Ntar nanti kalau cuacanya hujan baru deh mau nyuci. Memang emak-emak ini lumayan membengongkan ya teman-teman. Nanti kalau hujan malah rajin nyuci, giliran panas malah mager nyuci. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau seandainya suara dubbing aku tuh sedikit berisik karena aku dubbingnya sore-sore nih teman-teman. Karena aku tuh lagi kebanyakan stok video, jadi mau aku dubbingin. Soalnya aku mau bikin video lagi, jadi ini terpaksa aku dubbingin aja. Aku tuh entah kenapa kalau mau dubbing malam tuh mager banget. Terus kalau mau dubbing subuh tuh kalau pas suara aku aneh tuh jadi kayak mager gitu mau dubbing. Kalian ada yang samaan gak sih? Padahal waktu subuh aku tuh lapang banget loh teman-teman. Habis sholat subuh tuh biasanya cuman bikin sarapan simple, ya paling dadar telur, ceplok telur, paling gitu-gitu doang. Tapi kok mager ya, aku tuh kayak mau dubbing video. Yang bikin mager tuh sebenarnya karena bukan aku tuh mager, males gitu ya teman-teman, tapi karena suara aku tuh aneh banget. Kalian punya saran gak sih kalau bangun tidur tuh biar suaranya tuh bagus, terus kayak biasa aja gitu, nggak serak-serak becek? Soalnya coba untuk minum air hangat, terus aku makan dulu kadang-kadang ngemil biar suara tenggorokannya tuh agak ngereks gitu ya. Kayak mana sih bilangnya aku tuh nggak tahu. Jadi aku tuh sering coba minum air hangat, tarik nafas, terus semua udah, tapi ternyata pas aku dubbingin tetap juga aku suaranya aneh. Makanya aku tuh jarang banget kalau dubbing subuh-subuh ya. Sebenarnya aku tuh lebih suka dubbing tuh di siang hari, kayak jam 11 atau jam 3 sore gitu, atau jam 4 sore atau malam ya teman-teman sebelum tidur. Cuman kalau udah katanya sebelum tidur tuh mager banget mau dubbing karena kadang udah ngantuk. Biasanya aku kan edit video tuh malam ya teman-teman, pas anak-anak tuh udah siap belajar dan siap tidur, udah tidur gitu ya, baru aku edit video. Nah biasanya dubbingnya tuh cocoknya tuh langsung dubbing gitu, tapi kadang-kadang tuh aku malah siap edit video malah lari ke TikTok, lari ke Shopee ya teman-teman. Jadi ujung-ujungnya udah malam banget, mager banget mau dubbing. Itu udah kebiasaan buruk aku ya teman-teman, jangan ditiru. Pokoknya aku nih orangnya aneh, nggak konsisten banget. Tapi alhamdulillah kalau untuk tugas upload video setiap hari aku masih bisa konsisten, dan untuk aktif di media sosial yang lain juga aku lagi coba. Soalnya lagi nyibuk-nyibukin diri aja teman-teman biar pikiran tuh nggak kemana-mana. Soalnya kalau aku tuh terlalu santai, aku tuh kayak pikirannya tuh kemana-mana. Terus aku tuh kayak pengen nongkrong sama teman-teman, kayak pengen cerita-cerita sama ibu-ibu di komplek gitu ya, di daerah aku gitu. Jadi takutnya aku nanti terhasut gosip ya teman-teman. Jadi aku pengen cari kerjaan yang positif aja, karena memang dari dulu aku menjauhi banget sama yang namanya kumpul-kumpul, karena aku takut banget teman-teman, udah trauma. Dulu tuh waktu aku di kampung, aku tuh rajin banget kumpul-kumpul sama orang-orang kampung. Tapi ternyata di saat kita tuh nggak ada, mereka tuh ceritain kita. Terus di saat orang lain yang nggak ada, mereka tuh ceritain orang yang nggak ada itu. Jadi aku tuh ngerasa ini tuh nggak betul gitu ya. Jadi lama-lama aku menghindari, dan semenjak pindah ke kota Medan, aku tuh nggak pernah lagi kumpul-kumpul sama ibu-ibu. Paling aku kumpul-kumpul tuh kayak acara sekolah, terus memang lagi acara-acara tertentu ya, kayak pengajian, dan itu tuh kan adalah acara yang
bersangkut paut dengan pertemuan gitu ya, jadi nggak mungkin kita gosip di situ kan, makanya di situ aku masih ada. Jadi aku tuh kayak kenal sama orang tuh masih ada gitu, masih kayak si hello gitu ya teman-teman. Kalau ditegor ya aku negor, kadang kalau aku lihat dia lebih tua dari aku duluan negor gitu. Pokoknya aku tuh hidup sekarang hidup lebih sehat aja teman-teman. Aku tuh kurang suka hidup yang kayak kumpul-kumpul sama tetangga, kayak cerita-cerita gitu aku sekarang agak kurang-kurangin ya. Apalagi sekarang waktu aku tuh udah betul-betul nonstop untuk ngurusin rumah, anak, dan media sosial aku. Ya udahlah ya teman-teman, itu tuh tergantung pemikiran kita masing-masing. Kalau kalian lebih suka untuk bermasyarakat, mungkin itu adalah pilihan kalian. Pokoknya kita tuh harus selalu saling menghargai dan harus selalu menjaga tali silaturahmi. Oke deh teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya video dari aku. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Dan semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil ya dari setiap video-video yang aku share. Semoga kalian bisa terhibur intinya ya teman-teman. Untuk kalian yang lagi berjuang, semangat terus. Aku doain semoga apa yang kalian cita-citakan akan terwujud di tahun ini. Dan kebaikan kalian akan dibalas juga dengan kebaikan yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Oke deh, sekarang pekerjaan aku udah selesai. Aku ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-temanku semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.